Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Jaya dari EKIS 4D. Di sini saya akan menjelaskan materi hukum perjanjian. Pengertian perikatan. Perikatan yaitu suatu hubungan antara dua orang atau pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Hubungan antara perikatan dengan perjanjian. Perjanjian menerbitkan perikatan. Perjanjian juga merupakan sumber perikatan. Asas dalam perjanjian. Asas yang pertama, asas terbuka. Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadukan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Yang kedua, asas konsensualitas. Pada dasarnya, perjanjian dan perikatan yang timbul karena itu sudah dilakukan sejak detik tercapainya kesepakatan. Asas konsensualitas lazim diizinkan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat subjektif: sepakat untuk mengikatkan dirinya. Yang kedua, cakap untuk membuat suatu perjanjian. Syarat objektif: mengenai suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Unsur perjanjian. Aspek kreditur atau disebut aspek aktif. Yang pertama, hak kreditur untuk menuntut supaya pembayaran terlaksanakan. Yang kedua, hak kredit untuk mengungkap pelaksanaan pembayaran. Yang ketiga, hak kreditur untuk melaksanakan putusan hakim. Macam-macam perikatan. Perikatan bersyarat. Yang kedua, perikatan dengan ketetapan waktu. Yang ketiga, perikatan mana suku. Yang ketiga, perikatan tanggung menanggung. Yang keempat, perikatan yang dapat dibagi dan yang tak dapat dibagi. Yang pertama, perikatan bersyarat. Suatu perikatan yang digantungkan pada suatu kejadian yang ditentukan pada kejadian di kemudian hari yang masih belum tentu akan ada tidak terjadinya. Bagian B, perikatan dengan ketentuan waktu. Suatu ketetapan waktu tidak menanggungkan lahirnya suatu perjanjian atau perikatan. Suatu perjanjian atau perikatan melainkan hanya menanggungkan pelaksanaannya. C, perikatan mana suku. Suatu perikatan di mana ada dua atau lebih macam prestasi, sedangkan kepada si berutang diserahkan yang mana ia akan lakukan. Bagian D, perikatan tanggung menanggung. Suatu perikatan di mana terdapat beberapa orang bersama-sama sebagai pihak debitur berhadapan dengan suatu kreditur atau sebaliknya. Bagian E, perikatan yang dapat dibagi dan yang tak dapat dibagi. Suatu perikatan dapat atau tak dapat dibagi adalah sekedar persentasinya dapat dibagi menurut imbangan pembagian, mana tidak boleh mengurangi hakikat presentasi itu. Risiko adalah kewajiban mengikuti keinginan yang disebabkan
karena suatu kejadian yang di luar kesalahan salah satu pihak. Hapusnya perjanjian yang pertama karena pembayaran, yang kedua karena penawaran pembayaran, yang ketiga karena pembaharuan hutang, karena penjumpaan hutang, karena musnahnya objek. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahumma bi'il aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.